Jadi waktu itu memang udah lama, kayaknya udah sekitar dari tahun lalu ya, ada teman-teman yang suka DM ke saya, nge-share link-link itu. Tapi saya diemin karena saya berpikir, oh udah biarin aja lah, toh juga pasti nggak ada orang yang percaya gitu. Karena kan saya sering posting progres saya setelah bariatrik, jadi orang-orang semua harusnya tahu bahwa saya kurus karena bariatrik gitu. Tapi lama-lama ternyata ada banyak yang mendesak. Ada beberapa postingan yang terakhir pakai video ya, dengan apa namanya, dengan menggunakan teknologi AI, tapi mungkin AI-nya AI yang pakai aplikasi kali ya, jelek, nggak sempurna, kelihatan banget bohong. Nah itu malah jadi mendesak saya supaya ini kayaknya nggak bisa didiemin sekarang, ini udah keterlaluan. Terus saya juga berpikir, kalau misalnya ini banyak masyarakat yang terkecoh dengan iklan tersebut, terus membeli produk tersebut, kalau misalnya nggak kenapa-napa masih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kenapa-napa, terus amit-amit di bayi sampai menghilangkan nyawa orang, saya dan dokter Peter pastinya juga akan jadi feel juga gitu. Jadi akhirnya ya memang ini nggak bisa didiemin. Saya juga diskusi sama Ina, terus di grup bariatrik juga mendesak, udah teh mendingan ini aja. Ya udah, akhirnya kita sepakat untuk membuat somasi terbuka. Somasi terbuka itu artinya kita bukan mau ngajak ribut, kita bukan mau menyelesaikan masalah ini dengan gimana gitu, tapi memberi peluang atau masih memberikan jalan dan kesempatan kepada oknum tersebut untuk sadar juga, terus ya mengakhiri cara-cara yang seperti itu. Nah, alhamdulillah setelah somasi terbuka itu dilakukan, sudah terjadi permohonan maaf dari beberapa pihak yang tidak minta maaf tapi sudah men-take down iklannya, ya, alhamdulillah. Tapi saya tetap meminta bantuan kepada teman-teman media, karena ini kan kalau sudah menyangkut dengan hal-hal atau obat-obatan yang sangkutannya dengan nyawa orang, ini tanggung jawab kita semua ya, bukan cuma tim medis, tapi kita semua sebagai sesama manusia sebaiknya memperhatikan itu. Jadi saya minta teman-teman media yang matanya lebih luas gitu ya, tetap melihat link-link tersebut. Kalau sudah tidak memakai badan saya, kalau masih memakai badan public figure lain, tolong dikasih tahu ke public figure yang bersangkutan. Sampai menjadikan misleading. Kan sekali lagi obat-obatan ini kan berpengaruh ke tubuh, itu yang sampai merenggut nyawa, itu yang kami fokuskan sih. Terima kasih. Ya, sekali lagi ditegaskan bahwa iklan yang kemarin itu yang mempergunakan video klien kami, Teh Meli dan Dokter Peter yang Dimas, itu semuanya adalah video bohong. Video itu palsu. Sampai saat ini pun klien kami tidak pernah ada kerjasama atau kontrak apapun atau menjadi brand ambassador atas produk langsing yang videonya seliweran di sosial media. Sekali lagi itu tidak benar. Dan ditegaskan juga bahwa Teh Meli dan Dokter Peter sudah mengambil keputusan untuk para pelaku yang telah minta maaf dan yang tidak meminta maaf tapi telah men-take down iklannya, kita anggap masalah ini selesai. Akan tetapi kalau di kemudian hari ditemukan iklan sejenis lagi, ya tidak ada peringatan, kami akan langsung proses hukum. Itu, ya seperti yang ditegaskan tadi oleh rekan-rekan saya di sini bahwa harus diambil tindakan tegas jika terjadi pengulangan seperti itu. Kenapa? Karena obat-obat itu kita tidak tahu, ya kadar keamanannya seperti apa, efek negatifnya seperti apa. Bahkan kalau nanti sampai merenggut nyawa karena ketidaktahuan, ya itu kan pasti yang akan disalahkan adalah klien kami, karena iklannya kan menggunakan video Teh Meli dan Dokter Peter. Nah makanya harus diambil tindakan tegas terkait hal itu. Ya, itu aja sih. Kalau ada pertanyaan silakan. Mbak Meli, pasti Teh Meli ini sendiri pasti kan ada kerugian dari material ketika akhirnya sebelum itu Mbak Meli sendiri, kalau ini sampai akhirnya Mbak Meli memaafkan itu semua, ada kerugian tersendiri yang Mbak Meli terima gitu. Kalau kerugian material aku nggak ngerasa itu ya, karena waktu aku dengan tim kuasa hukum aku memutuskan untuk membuat somasi terbuka, nggak ada pemikiran untuk nyari duit gitu.
nggak ada pemikiran untuk gue sudah gue bisa minta ganti rugi, itu nggak ada pemikiran itu. Benar-benar kita 100% pure pengen mengajak oknum-oknum tersebut yang mungkin hilaf ya atau kurang aware terhadap undang-undang IT dan lain sebagainya, sadar gitu, sama-sama sadar, itu aja sih. Nah, ini kalau boleh tahu ada berapa banyak sih video yang tadi kan sebut ada beberapa, katanya hampir 40 ini apakah ini produk berbeda-beda? Aku nggak ngitung ya, tapi beda-beda, ada produk yang berbeda-beda, tapi sama-sama intinya adalah obat pelangsing. Kalau dari akunnya itu kita ada kurang lebih yang fix itu 67 akun ya, 67 akun. Cuma saya yakin itu akunnya juga pemiliknya orang-orangnya sama sebenarnya gitu. Orangnya itu aja gitu. Kalau kita sih mikirnya gitu. Cuma ketika somasi terbuka ini kami buat, dia udah nggak ada, udah kita cek, maka sampai tadi pagi kita cek udah nggak ada. Nggak tahu nih nanti kita request konven kalau muncul lagi ya udahlah ya, terpaksa cyber, kita minta tolong teman-teman di cyber buat men-track, karena kan sekarang mungkin belum ada korban jiwa. Kalau ada pembiaran, ada korban jiwa kan itu udah sangat fatal. Mungkin ditambahkan ya terkait dengan hak menuntut ya. Sebetulnya kalau kita baca dari pasal-pasal yang diterapkan yang akan disangkakan ke pihak pelaku, hanya undang-undang terkait dengan ITE yang memungkinkan ada mediasi ya. Kalau undang-undang yang lain tidak ada mediasi sebetulnya. Nah, jadi artinya kalau Teh Meli ini mau melakukan tuntutan bisa saja, tapi dia sangat mempertimbangkan cara-cara lain yang lebih baik ya. Kalau orientasinya hanya menuntut, sangat mudah. Saya kebetulan di praktisi hukum, jadi artinya bagaimana kita menuntut terkait dengan pelanggaran kekayaan intelektual, ya kita sudah bisa menjalankan itu. Karena tidak hanya kerugian material, imaterial dalam hal ini kan karya intelektual itu sifatnya intangible. Kerugiannya tidak terlihat secara material, tapi bisa dimintakan ganti secara material. Kayak karya intelektual kayak merek atau paten kan ide. Nah ini dalam rangka foto public figure didompleng tanpa izin. Di sini ada aturannya bahwa tanpa izin berarti kan itu sudah perbuatan melawan hukum, sehingga bisa digugat secara perdata dan dituntut secara pidana. Begitu. Artinya sampai sejauh ini hari ini udah di-take semua ya? Udah, sampai pagi ini udah di-take. Dari sekian tadi 60-an itu 70-an itu? Ya, alhamdulillah. Ada beberapa yang DM sih, karena kan saya nggak buka nomor ya. Itu udah ada beberapa yang minta maaf dan mereka memang ya infonya sih minta maaf dengan alasan yang aneh sih. Cuma kan kalau kita mau korek alasannya juga ngapain juga gitu, buang-buang waktu aja. Ya dia udah ngaku salah, udah minta maaf, ya udah. Per kapan sih somasi terbuka itu dilayangkan di medsos Mbak Meli? Selasa minggu lalu tanggal berapa? Ini udah lewat dari 7 hari sebenarnya. Cuma kesibukan Teh Meli, jadi akhirnya kita baru bisa hari ini. Artinya respon hari ini adalah untuk menegaskan kembali. Ya, untuk menegaskan kembali bahwa yang sudah terjadi sudah jangan diulangi. Teh Meli dengan Logowo juga sudah memaafkan. Ya, tapi ya itu tadi jangan diulangi lagi ya. Artinya setelah preskon ini selesai, kemudian ada iklan yang menggunakan video klien kami lagi, itu prosesnya udah beda, gitu ya. Prosesnya udah beda. Tapi kalaupun biasanya ini kan namanya si pelaku ya, ketika tahu Teh Melinya udah tahu gitu ya, dia menggunakan public figure atau artis lain. Dan kami minta ke rekan-rekan media, kalau memang menemukan iklan seperti itu lagi, tolong diinfo ke public figure artis yang bersangkutan itu, tolong dikasih tahu. Ya. Karena pembiaran kan juga menjadi tanggung jawab kita kalau ternyata ada hal yang membahayakan nyawa orang lain. Mungkin ada dari MSnya terganggu pekerjaan juga maksudnya karena hal ini dari kontrak kerja dan lain-lain. Kalau kontrak kerja, aku cuma punya kontrak kerja tuh nyanyi aja sih, nggak ada kontrak kerja apa-apa ya. Aku juga nggak jadi brand ambassador apa-apa gitu. Malah baru kepikiran kenapa nggak gue yang bikin aja produk itu ya gitu, daripada dicatut namanya. Oh, kita bikin aja. Mendingan bikin sendiri. Nggak terganggu gitu. Cuman kasihan teman-teman aku, ada beberapa yang udah beli dan harganya juga nggak murah, harganya mahal gitu. Jadi ya memang ini harus kita lakukan.
Tapi mereka sendiri di teman-teman teteh malah merugikan kah atau malah Alhamdulillah kayaknya setelah mereka beli langsung WhatsApp ke aku udah beli ini nah gitu. Terus aku bilang ini bukan gue, jadi mereka belum sempat minum sih. itu range harganya berapa sih teh kalau dari teman-teman info itu? Kenapa? Range harganya sendiri yang mereka beli itu? Kayaknya sekitar 400 ribuan ya. 400 ribuan ke atas. Teh ini juga ketika Panggabean juga di IG-nya juga posting juga. Tadi tahu ceritanya nggak kalau ketika Panggabean? Nah aku nggak tahu, baru tahu dari Di kamu. IG-nya ada sih Oh, penipuan nah ya kayak gitu-gitu. Mungkin selain dari Tika juga ada siapa lagi yang kan banyak artis gemuk yang terus kurus gitu dengan caranya masing-masing. Dikasih tahu aja ke yang bersangkutan. Tapi sempat diobrol nggak sama saya ibarat dari pihak sana sendiri itu Sana siapa? Pihak pelakunya itu emang pernah ngelakuin hal kejadian kayak gitu lagi ke artis saya sebelum Family gitu. Oh nggak tahu. Ya nggak mungkin lah kalau penjahat ngaku mah. Nggak tahu. Enggak pas hal komunikasi mungkin. Enggak, dia cuma minta maaf, tolong teh jangan diperpanjang lagi, terus janji nggak akan ngulangi, udah. Kan nggak mungkin saya tanya balik, kamu sebelum Family Ngobrol. ngobrol dong saya. Teh, bisa logo seperti itu gimana kayak Meli, karena kan ini juga merugikan nama baik ya, nama Teh Meli gitu. Kita akhirnya bisa logo dengan orang mengeraup keuntungan dari hal tersebut gitu. Aku dari dulu nggak seneng ribut kan. Pak, teman-teman wartawan pasti tahu aku salah satu public figure yang susah diwawancara bahkan ya, karena nggak seneng branding diriku dengan cara seperti itu gitu. Jadi ya kalau paling ya berkarya aja, nyanyi ya pokoknya yang aku kuasai gitu ya. Kalau gue Terus kan ada makanan juga kadang-kadang ada yang terus, misalnya aku kan kalau bulan puasa, kalau kayak dulu waktu COVID aku kan buka endorse gratis tuh makanan, aku posting itu kan sampai terus jadi flyer buat mereka fotonya. Aku nggak apa-apa, itu aku UMKM gitu, itu aku support mereka untuk mencari rezeki lah, itu mencari berhubungan dengan kesehatan orang ya gitu, dan bukan UMKM karena kan udah ada pakai pabrik gitu kayaknya, jadi sesuatu yang bukan seharusnya di support dan dibela gitu. Makasih banyak. terima kasih ya atas kehadirannya. Family nggak mau one-on-one katanya. Takut ngelebar kemana-mana nanyanya. Enggak ya kan udah tahu gue mumpung. Update tuh karir Update karir mah ringan itu. Sedikit dong Teh, ini kan tambah janjian. pasca sempat viral juga gitu Iya. di TikTok, Teteh yang semakin kurus sampai netizen merasa kenapa sih sampai kurus banget gitu. Oh, yang itu yang kayak nenek-nenek. Ya itu ada sempat viral gitu Teh, gimana tuh Teh? Jadi itu ceritanya nih ya, jujur ya ceritanya. Kemarin itu waktu, ya jujur ngapain juga bohong kan saya. Kemarin itu aku nyanyi di GBK. Terus karena nunggunya lama, TikTokan lah yang itu apa? Ini digondang di. Emang waktu itu aku milih-milih filter. Kayaknya salah filter kayaknya gitu. Emang mukanya jadi peot gitu. Pokoknya aslinya kan lihat sendiri nanti setelah tayang kan, lihat sendiri nggak sepeot itu, nggak sepeot yang di TikTok. Terus ya alhamdulillah banyak banget waktu hari itu dan sampai detik ini banyak banget orang yang sayang sama aku, meluangkan waktunya mikirin kepeotan aku justru terima kasih banget gitu. Follower gue bertambah di TikTok gitu. Terus banyak. iya, dan jadi ngerasain oh gini rasanya ya kalau artis yang dicemooh tuh, kan aku jarang-jarang digituin. Gini rasanya, oh alhamdulillah, tapinya mau apa gitu, itu kan hak orang untuk berpendapat. Oh ini, tapi ya kalau dari aku pribadi, kalau aku boleh ngomong, lebih baik kita kayaknya kalau misalnya kita keberatan atau susah banget untuk sopan sama sesama manusia, paling enggak sopan sama Allah lah yang udah menciptakan kita perangkat tubuh secara sempurna ya. Ada orang yang tangannya kanan nggak 5, kiri nggak 5, kita udah kanannya 5, kirinya 5, masih juga dipakai untuk ngetik kata-kata yang nggak sebaiknya seperti itu gitu. Tapi ya sekali lagi kalau aku sih
maaf banget aku nggak punya waktu untuk ngeladenin gitu. Aku mendingan bikin lagu, jadi duit daripada aku ngeladenin hal seperti itu. Tapi kalau misalnya mereka mau meluangkan waktunya, kesibukan 24 jam ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin istri atau dan lain sebagainya, belum bekerja, masih juga sempet ngomelin sampaiin aja. Terima kasih, alhamdulillah masih banyak yang merhatiin. Tapi pasca operasi biotik ini sendiri kan Teteh kan juga harus, yang kemarin kan sempat bilang kalau makan itu lama ya. Iya. Harus berjam-jam menghabiskan satu apel aja Benar. bisa 1 jam gitu. Nah sekarang ada naik kah atau memang Naik sekarang naik. Jadi kalau terutama waktu bulan Ramadan kemarin ya, bulan Ramadan aku sahur bener-bener cuma 1 sendok masuknya. Karena lambungnya bariatrik itu kalau misalnya makan tuh mesti siap gitu, jadi mesti pelan langsung hop gitu, langsung kenyang kita, langsung selesai. Nah sementara kan kalau sahur kan kita bangun tidur keburu imsak kalau kelamaan, jadi 1 sendok itu aku comot-comot, cubit-cubit gitu makannya. Jadi masih lumayan masuk. Tapi sekarang enggak, sekarang udah bisa 2-3 sendok udah bisa. ada perubahan di postur tubuh dalam arti kayak kulit atau kenceng atau lebih seperti apa Teh, dalam arti karena kan kalau kulit lebih seger kali ya, lebih seger karena kan aku berhenti ngerokok, udah nggak mau, udah enak kalau ngerokok. Jadi terus makannya juga karena aku kan salah satu langkah aku bariatrik itu karena aku diabetesnya udah parah, jadi sembuh tuh diabetesnya. Jangan sampai menjadikan misleading. Kan sekali lagi obat-obatan ini kan berpengaruh ke tubuh, nah, itu yang jangan sampai merenggut nyawa, itu yang kami fokuskan sih. Terima kasih. Ya, sekali lagi ditegaskan bahwa iklan yang kemarin itu yang mempergunakan video klien kami Teh Meli dan Dokter Peter Yan Dimas itu semuanya adalah video bohong, video itu palsu. Sampai saat ini pun klien kami tidak pernah ada kerjasama atau kontrak apapun atau menjadi brand ambassador atas produk langsing yang videonya seliweran di sosial media. Sekali lagi itu tidak benar. Dan ditegaskan juga bahwa Teh Meli dan Dr. Peter sudah mengambil keputusan untuk para pelaku yang telah minta maaf dan yang tidak meminta maaf tapi telah men-take down iklannya, kita anggap masalah ini selesai. Akan tetapi kalau di kemudian hari ditemukan iklan sejenis lagi, ya tidak ada peringatan, kami akan langsung proses hukum. Itu, ya seperti yang ditegaskan tadi oleh rekan-rekan saya di sini bahwa harus diambil tindakan tegas jika terjadi pengulangan seperti itu. Kenapa? Karena obat-obat itu kita tidak tahu, ya kadar keamanannya seperti apa, efek negatifnya seperti apa. Bahkan kalau nanti sampai merenggut nyawa karena ketidaktahuan, nah itu kan pasti yang akan disalahkan adalah klien kami karena iklannya kan menggunakan video Teh Meli dan Dokter Peter. Nah makanya harus diambil tindakan tegas terkait hal itu. Ya, itu aja sih. Kalau ada pertanyaan silakan. Mbak Meli, tapi Teh Meli ini sendiri pasti kan ada kerugian dari material ketika akhirnya sebelum ini Mbak Meli sendiri, kalau ini sampai akhirnya Mbak Meli memaafkan itu semua, ada kerugian tersendiri yang Mbak Meli terima gitu. Kalau kerugian material aku nggak ngerasa itu ya, karena waktu aku dengan tim kuasa hukum aku memutuskan untuk membuat somasi terbuka, nggak ada pemikiran untuk nyari duit gitu, nggak ada pemikiran untuk gue sudah gue bisa minta ganti rugi, itu nggak ada pemikiran itu. Benar-benar kita 100% pure pengen mengajak oknum-oknum tersebut yang mungkin hilaf ya atau kurang aware terhadap undang-undang IT dan lain sebagainya, sadar gitu, sama-sama sadar, itu aja sih. Nah ini kalau boleh tahu ada berapa banyak sih video yang tadi kan sebut ada beberapa, katanya hampir 40 ini apakah ini produk berbeda-beda? Aku nggak ngitung ya, tapi beda-beda, ada produk yang berbeda-beda, tapi sama-sama intinya adalah obat langsing. Kalau dari akunnya itu kita ada kurang lebih yang fix itu 67 akun ya, 67 akun. Cuma saya yakin itu akunnya juga pemiliknya orang-orangnya sama sebenarnya gitu. Orangnya itu aja gitu. Kalau kita sih mikirnya gitu. Cuma ketika somasi terbuka ini kami buat, dia udah nggak ada, udah kita cek, maka sampai tadi pagi kita cek udah nggak ada. Nggak tahu nih nanti kita diskusikan kalau muncul lagi
ya udahlah ya terpaksa. Iya. Cyber, kita minta tolong teman-teman di cyber buat men-track, karena kan sekarang mungkin belum ada korban jiwa. Kalau ada pembiaran, ada korban jiwa kan itu udah sangat fatal. Mungkin ditambahkan ya terkait dengan hak menuntut ya. Sebetulnya kalau kita baca dari pasal-pasal yang diterapkan yang akan disangkakan ke pihak pelaku, hanya undang-undang terkait dengan ITE yang memungkinkan ada mediasi ya. Kalau undang-undang yang lain tidak ada mediasi sebetulnya. Nah, jadi artinya kalau Temel ini mau melakukan tuntutan bisa saja, tapi dia sangat mempertimbangkan cara-cara lain yang lebih baik ya. Kalau orientasinya hanya menuntut, sangat mudah. Saya kebetulan di praktisi hukum, jadi artinya bagaimana kita menuntut terkait dengan pelanggaran kekayaan intelektual, ya kita sudah bisa menjalankan itu. Karena tidak hanya kerugian material, imaterial dalam hal ini kan karya intelektual itu sifatnya intangible. Kerugiannya tidak terlihat secara material, tapi bisa dimintakan ganti secara material. Kayak karya intelektual kayak merek atau paten kan ide. Nah ini dalam rangka foto public figure didompleng tanpa izin. Di sini ada aturannya bahwa tanpa izin berarti kan itu sudah perbuatan melawan hukum, sehingga bisa digugat secara perdata dan dituntut secara pidana. Begitu. Artinya sampai sejauh ini hari ini udah di-tag semua ya? Udah, sampai pagi ini udah di-tag. Dari sekian tadi sekitar 60-an itu ya, alhamdulillah. Ada beberapa yang DM sih, karena kan saya nggak buka nomor ya. Itu udah ada beberapa yang minta maaf, dan mereka memang ya infonya sih minta maaf dengan alasan yang aneh sih. Cuma kan kalau kita mau korek alasannya juga ngapain juga gitu, ngomong waktu aja ya. Dia udah ngaku salah, udah minta maaf, ya udah. Per kapan sih somasi terbuka itu dilayangkan di medsos Sembarangan? Selasa minggu lalu tanggal berapa? Ini udah lewat dari 7 hari sebenarnya. Cuma kesibukan Teh Meli, jadi akhirnya kita baru bisa hari ini. Artinya respon hari ini adalah untuk menegaskan kembali. Ya, untuk menegaskan kembali bahwa yang sudah terjadi ya sudah, jangan diulangi. Teh Meli dengan Logowo juga sudah memaafkan. Ya, tapi ya itu tadi, jangan diulangi lagi ya. Artinya setelah preskon ini selesai, kemudian ada iklan yang menggunakan video klien kami lagi, itu prosesnya udah beda gitu ya, prosesnya udah beda. Tapi kalaupun biasanya ini kan namanya si pelaku ya, ketika tahu Teh Melinya udah tahu gitu ya, dia menggunakan public figure atau artis lain. Nah, kami minta ke rekan-rekan media, kalau memang menemukan iklan seperti itu lagi, tolong diinfo ke public figure artis yang bersangkutan itu, tolong dikasih tahu ya. Karena pembiaran kan juga menjadi tanggung jawab kita kalau ternyata ada hal yang membahayakan nyawa orang lain. Mungkin ada dari MSnya terganggu pekerjaan juga nggak sih karena hal ini mungkin dari kontrak kerja dan lain-lain. Kalau kontrak kerja, aku cuma punya kontrak kerja tuh nyanyi aja sih, nggak ada kontrak kerja apa-apa ya. Aku juga nggak jadi brand ambassador apa-apa gitu. Malah baru kepikiran kenapa nggak gue yang bikin aja produk itu ya gitu, daripada dicatut namanya. Kita bikin aja. Mendingan bikin sendiri. Nggak terganggu gitu. Cuman kasihan teman-teman aku, ada beberapa yang udah beli dan harganya juga nggak murah, harganya mahal gitu. Jadi ya memang ini harus kita lakukan. Tapi mereka sendiri di teman-teman teteh malah merugikan kah atau malah? Alhamdulillah kayaknya setelah mereka beli langsung WhatsApp ke aku, gue udah beli ini lah gitu. Terus aku bilang ini bukan gue, jadi mereka belum sempat minum sih. Itu range harganya berapa sih Teh kalau dari teman-teman info itu? Kenapa? Range harganya sendiri yang mereka beli itu? Kayaknya sekitar 400 ribuan ya. 400 ribuan ke atas. Teh ini juga ketika Panggabean juga di IG-nya juga posting juga. Tadi tahu ceritanya nggak kalau ketika Panggabean? Nah, aku nggak tahu, baru tahu dari kamu. Di IG-nya ada sih penipuan sama ya, kayak gitu. Mungkin selain dari Tika juga ada siapa lagi yang kan banyak artis gemuk yang terus kurus gitu dengan caranya masing-masing. Dikasih tahu aja ke yang bersangkutan. Tapi sempat diobrol nggak sama saya, ibarat dari pihak sana sendiri itu pihak pelaku
pelakunya itu apa namanya emang pernah ngelakuin hal kejadian kayak gitu lagi ke hal Israel sebelum Kameli gitu. Oh nggak tahu. Ya nggak mungkin lah kalau penjahat ngaku mah. Nggak tahu. Enggak pas komunikasi mungkin. Enggak, dia cuma minta maaf, tolong teh jangan diperpanjang lagi, terus janji nggak akan ngulangi. Udah, kan nggak mungkin saya tanya balik, kamu sebelum Kameli ngobrol siapa? Ngobrol dong saya. Teh, bisa logo seperti itu gimana Teh Meli? Karena kan ini juga merugikan nama baik ya, nama Teh Meli gitu. Tidak akhirnya bisa logo dengan orang mengeraup keuntungan dari hal tersebut gitu. Aku dari dulu nggak seneng ribut kan. Teman-teman wartawan pasti tahu aku salah satu public figure yang susah diwawancara bahkan ya, karena nggak seneng branding diriku dengan cara seperti itu gitu. Jadi ya kalau paling ya berkarya aja, nyanyi ya, pokoknya yang aku kuasai gitu ya. Kalau gue Terus kan ada apa namanya, makanan juga kadang-kadang ada yang terus, misalnya aku kan kalau bulan puasa, kalau kayak dulu waktu COVID aku kan buka endorse gratis tuh makanan, aku posting itu kan sampai terus jadi flyer buat mereka, fotonya aku nggak apa-apa, itu aku UMKM gitu, itu aku support mereka untuk mencari rezeki lah, itu mencari berhubungan dengan kesehatan orang ya gitu, dan bukan UMKM karena kan udah ada pakai pabrik gitu kayaknya, jadi sesuatu yang bukan seharusnya di support dan dibela gitu. Makasih banyak. terima kasih ya atas kehadirannya. Kameli nggak mau one-on-one katanya. Takut ngerebut kemana-mana nanyanya. Enggak ya kan udah tahu gue mumpung. Update tuh karir Update karir mah ringan Sedikit dong Teh, ini kan nambah kejadian pasca sempat viral juga gitu ya. Di TikTok Teteh yang semakin kurus sampai netizen merasa kenapa sih sampai kurus banget gitu. Oh, yang itu yang kayak nenek-nenek. Ya itu ada sempat bilang gitu Teh, gimana tuh Teh? Jadi itu ceritanya nih ya, jujur ya ceritanya. Kemarin itu waktu, ya jujur ngapain juga bohong kan saya. Apa namanya, kemarin itu aku nyanyi di GBK. Terus karena nunggunya lama, tiktokan lah yang itu kan digondang dia. Emang waktu itu aku milih filter, kayaknya salah filter kayaknya gitu. Emang mukanya jadi peot gitu. Pokoknya hasilnya kan lihat sendiri nanti setelah tayang, kan lihat sendiri nggak sepeot itu, nggak sepeot yang di TikTok. Terus ya alhamdulillah banyak banget waktu hari itu dan sampai detik ini banyak banget orang yang sayang sama aku, meluangkan waktunya mikirin kepeotan aku justru terima kasih banget gitu. Follower gue bertambah di TikTok gitu. Terus iya, dan jadi ngerasain, oh gini rasanya ya kalau artis yang dicemooh tuh, kan aku jarang-jarang digituin, gini rasanya, oh alhamdulillah. Tapinya mau apa gitu, itu kan hak orang untuk berpendapat. Oh ini, tapi ya kalau dari aku pribadi, kalau aku boleh ngomong, lebih baik kita kayaknya kalau misalnya kita keberatan atau susah banget untuk sopan sama sesama manusia, paling enggak sopan sama Allah lah yang udah menciptakan kita perangkat tubuh secara sempurna. Ya ada orang yang tangannya kanan nggak 5, kiri nggak 5, kita udah kanannya 5, kirinya 5, masih juga dipakai untuk ngetik kata-kata yang nggak sebaiknya seperti itu gitu. Tapi ya sekali lagi, kalau aku sih, aku maaf banget, aku nggak punya waktu untuk ngeladenin gitu. Aku mendingan bikin lagu, jadi duit, daripada aku ngeladenin hal seperti itu. Tapi kalau misalnya mereka mau meluangkan waktunya, kesibukan 24 jam ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin istri atau dan lain sebagainya, belum bekerja, masih juga sempet ngomelin, sampaikan aja terima kasih, alhamdulillah masih banyak yang merhatiin. Tapi pasca operasi biotik ini sendiri kan Teteh kan juga harus, yang kemarin kan sempat bilang kalau makam itu lama ya. Iya. Harus berjam-jam menghabiskan satu apel aja Benar. bisa 1 jam gitu. Nah sekarang ada naik kah atau memang naik sekarang naik. Jadi kalau terutama waktu bulan Ramadan kemarin ya, bulan Ramadan aku sahur bener-bener cuma 1 sendok masuknya. Karena lambungnya bariatrik itu kalau misalnya makan tuh mesti siap gitu, jadi mesti pelan nggak bisa langsung hop gitu, langsung kenyang kita, langsung selesai. Nah sementara kan kalau sahur kan kita bangun tidur keburu imsak kalau kelamaan, jadi
1 sendok itu aku comot-comot, cubit-cubit gitu makannya. Jadi masih lumayan masuk. Tapi sekarang enggak, sekarang udah bisa 2-3 sendok udah bisa. Ada perubahan di postur tubuh dalam arti kayak kulit atau kenceng atau lebih seperti apa teh dalam arti karena kan kalau kulit lebih segar kali ya, lebih segar karena kan aku berhenti ngerokok, udah nggak mau, udah enek kalau ngerokok. Jadi terus makannya juga karena aku kan salah satu langkah aku bariatrik itu kan aku diabetesnya udah parah. Jadi sembuh tuh diabetesnya. Jangan sampai menjadikan misleading. Kan sekali lagi obat-obatan ini kan berpengaruh ke tubuh, nah, itu yang jangan sampai merenggut nyawa, itu yang kami fokuskan sih. Terima kasih. Ya, sekali lagi ditegaskan bahwa iklan yang kemarin itu yang mempergunakan video klien kami, Teh Meli dan Dokter Peter yang Dimas, itu semuanya adalah video bohong. Video itu palsu. Sampai saat ini pun klien kami tidak pernah ada kerjasama atau kontrak apapun atau menjadi brand ambassador atas produk langsing yang videonya seliweran di sosial media. Sekali lagi itu tidak benar. Dan ditegaskan juga bahwa Teh Meli dan Dokter Peter sudah mengambil keputusan untuk para pelaku yang telah minta maaf dan yang tidak meminta maaf tapi telah men-take down iklannya, kita anggap masalah ini selesai. Akan tetapi kalau di kemudian hari ditemukan iklan sejenis lagi, ya tidak ada peringatan, kami akan langsung proses hukum. Itu, ya seperti yang ditegaskan tadi oleh rekan-rekan saya di sini bahwa harus diambil tindakan tegas jika terjadi pengulangan seperti itu. Kenapa? Karena obat-obat itu kita tidak tahu, ya kadar keamanannya seperti apa, efek negatifnya seperti apa. Bahkan kalau nanti sampai merenggut nyawa karena ketidaktahuan, nah itu kan pasti yang akan disalahkan adalah klien kami karena iklannya kan menggunakan video Teh Meli dan Dokter Peter. Nah makanya harus diambil tindakan tegas terkait hal itu. Ya, itu aja sih. Kalau ada pertanyaan silakan. Mbak Meli, tapi Teh Meli ini sendiri pasti kan ada kerugian dari material ketika akhirnya sebelum itu Mbak Meli sendiri. Kalau ini sampai akhirnya Mbak Meli memaafkan itu semua, ada kerugian tersendiri yang Mbak Meli terima gitu. Kalau kerugian material aku nggak ngerasa itu ya, karena waktu aku dengan tim kuasa hukum aku memutuskan untuk membuat somasi terbuka, nggak ada pemikiran untuk nyari duit gitu, nggak ada pemikiran untuk gue sudah gue bisa minta ganti rugi, itu nggak ada pemikiran itu. Benar-benar kita 100% pure pengen mengajak oknum tersebut yang mungkin hilaf ya atau kurang aware terhadap undang-undang IT dan lain sebagainya, sadar, kita sama-sama sadar, itu aja sih. Nah ini kalau boleh tahu ada berapa banyak sih video yang tadi kan sebut ada beberapa, katanya hampir 40 ini apakah ini produk berbeda-beda? Aku nggak ngitung ya, tapi beda-beda, ada produk yang berbeda-beda, tapi sama-sama intinya adalah obat pelangsing. Kalau dari akunnya itu kita ada kurang lebih yang fix itu 67 akun ya, 67 akun. Cuma saya yakin itu akunnya juga pemiliknya orang-orangnya sama sebenarnya gitu. Orangnya itu aja gitu. Kalau kita sih mikirnya gitu. Cuma ketika somasi terbuka ini kami buat, dia udah nggak ada, udah kita cek, maka sampai tadi pagi kita cek udah nggak ada. Nggak tahu nih nanti kita di press conference kalau muncul lagi, ya udahlah ya, terpaksa cyber, kita minta tolong teman-teman di cyber buat men-track, karena kan sekarang mungkin belum ada korban jiwa. Kalau ada pembiaran, ada korban jiwa kan itu udah sangat fatal. Mungkin ditambahkan ya terkait dengan hak menuntut ya. Sebetulnya kalau kita baca dari pasal-pasal yang diterapkan yang akan disangkakan ke pihak pelaku, hanya undang-undang terkait dengan ITE yang memungkinkan ada mediasi ya. Kalau undang-undang yang lain tidak ada mediasi sebetulnya. Nah, jadi artinya kalau Teh Meli ini mau melakukan tuntutan bisa saja, tapi dia sangat mempertimbangkan cara-cara lain yang lebih baik ya. Kalau orientasinya hanya menuntut, sangat mudah. Saya kebetulan di praktisi hukum, jadi artinya bagaimana kita menuntut terkait dengan pelanggaran kekayaan intelektual, ya kita sudah bisa menjalankan itu. Karena tidak hanya kerugian material, imaterial dalam hal ini kan karya intelektual itu sifatnya intangible.
kerugiannya tidak terlihat secara material, tapi bisa dimintakan ganti secara material. Kayak karya intelektual kayak merek atau paten kan ide. Nah ini dalam rangka foto public figure didompleng tanpa izin. Di sini ada aturannya bahwa tanpa izin berarti kan itu sudah perbuatan melawan hukum sehingga bisa digugat secara perdata dan dituntut secara pidana. Begitu. Benar, artinya sampai sejauh ini hari ini udah di take down semua ya? Udah, sampai pagi ini udah di take down. Dari sekian tadi 60-an itu 70-an itu. Ya, alhamdulillah. Ada beberapa yang DM sih, karena kan saya nggak buka nomor ya. Itu udah ada beberapa yang minta maaf dan mereka memang ya infonya sih minta maaf dengan alasan yang aneh sih, cuma kan kalau kita mau korek alasannya juga ngapain juga gitu, ngomong waktu aja ya, dia udah ngaku salah, udah minta maaf ya udah. Per kapan sih somasi terbuka itu dilayangkan di medsos Kembangan? Selasa minggu lalu tanggal berapa? Ini udah lewat dari 7 hari sebenarnya, cuma kesibukan Teh Meli jadi akhirnya kita baru bisa hari ini. Artinya respon hari ini adalah untuk menegaskan kembali. Ya, untuk menegaskan kembali bahwa yang sudah terjadi ya sudah, jangan diulangi. Teh Meli dengan logo juga sudah memaafkan. Ya, tapi ya itu tadi jangan diulangi lagi ya. Artinya setelah preskon ini selesai, kemudian ada iklan yang menggunakan video klien kami lagi, itu prosesnya udah beda, gitu ya. Prosesnya udah beda. Tapi kalaupun biasanya ini kan namanya si pelaku ya, ketika tahu Teh Melinya udah tahu gitu ya, dia menggunakan public figure atau artis lain. Kami minta ke rekan-rekan media, kalau memang menemukan iklan seperti itu lagi, tolong diinfo ke public figure artis yang bersangkutan itu, tolong dikasih tahu. Ya. Karena pembiaran kan juga menjadi tanggung jawab kita kalau ternyata ada hal yang membahayakan nyawa orang lain. Mungkin ada dari terganggu pekerjaan juga maksudnya karena hal ini dari kontrak kerja dan lain-lain. Kalau kontrak kerja, aku cuma punya kontrak kerja tuh nyanyi aja sih, nggak ada kontrak kerja apa-apa ya. Aku juga jadi brand ambassador apa-apa gitu. Malah baru kepikiran kenapa gak gue yang bikin aja produk itu ya gitu, daripada dicatut namanya. Oh, kita bikin aja. Jadi mendingan bikin sendiri. Nggak terganggu gitu. Cuman kasihan teman-teman aku ada beberapa yang udah beli dan harganya juga nggak murah, harganya mahal gitu. Jadi ya memang ini harus kita lakukan. Tapi mereka sendiri di teman-teman Teteh malah merugikan kah atau malah? Alhamdulillah kayaknya setelah mereka beli langsung WhatsApp ke aku udah beli ini nah gitu. Terus aku bilang ini bukan gue, jadi mereka belum sempat minum sih. Itu range harganya berapa sih Teh kalau dari teman-teman info itu? Kenapa? Range harganya sendiri yang mereka beli itu? Kayaknya sekitar 400 ribuan ya. 400 ribuan ke atas. Teh ini juga ketika Panggabean juga di IG-nya juga posting juga. Tadi tahu ceritanya nggak kalau ketika Panggabean? Nah aku nggak tahu, baru tahu dari kamu. Di IG-nya ada sih. Oh, penipuan nah ya kayak gitu-gitu. Mungkin selain dari Tika juga ada siapa lagi yang kan banyak artis gemuk yang terus kurus gitu dengan caranya masing-masing. Dikasih tahu aja ke yang bersangkutan. Tapi sempat diobrol nggak sama saya ibarat dari pihak sana sendiri itu Sana siapa? Pihak pelakunya itu emang pernah ngelakuin hal kejadian kayak gitu lagi ke artis lagi sebelum Meli gitu. Oh nggak tahu. Ya nggak mungkin lah kalau penjahat ngaku mah. Nggak tahu. Enggak pas hal komunikasi mungkin. Enggak, dia cuma minta maaf, tolong Teh jangan diperpanjang lagi, terus janji nggak akan ngulangi, udah. Kan nggak mungkin saya tanya balik, kamu sebelum Teh Meli ngobrol dong saya. Teh, bisa logo seperti itu gimana Teh Meli? Karena kan ini juga merugikan nama baik ya, nama Teh Meli gitu. Tidak akhirnya bisa logo dengan orang mengeraup keuntungan dari hal tersebut gitu. Aku dari dulu nggak seneng ribut kan. Teman-teman wartawan pasti tahu aku salah satu public figure yang susah diwawancara bahkan ya, karena nggak seneng branding diriku dengan cara seperti itu gitu. Jadi ya kalau paling ya berkarya aja, nyanyi ya pokoknya yang aku kuasai gitu ya. Kalau gue terus kan ada
makanan juga kadang-kadang ada yang terus, misalnya aku kan kalau bulan puasa, kalau kayak dulu waktu COVID, aku kan buka endorse gratis tuh makanan, aku posting itu kan sampai terus jadi flyer buat mereka, fotonya aku nggak apa-apa, itu aku UMKM gitu, itu aku support mereka untuk mencari rezeki lah, itu mencari berhubungan dengan kesehatan orang ya gitu, dan bukan UMKM karena kan udah ada pakai pabrik gitu kayaknya, jadi sesuatu yang bukan seharusnya di support dan dibela gitu. Makasih banyak. Terima kasih ya atas kehadirannya. Teh Meli nggak mau one-on-one katanya. Takut ngelebar kemana-mana nanyanya. Enggak mau ya kan, udah tahu gue mumpung. Update tuh karir. Update karir mah ringan itu. Sedikit dong Teh, ini kan tambah kurus janjian. pasca sempat viral juga gitu Iya. di TikTok Teteh yang semakin kurus sampai netizen merasa kenapa sih sampai kurus banget gitu. Oh, yang itu yang kayak nenek-nenek. Ya itu ada sempat viral gitu Teh, gimana tuh Teh? Jadi itu ceritanya nih ya, jujur ya ceritanya. Kemarin itu waktu, ya jujur ngapain juga bohong kan kita ya. Apa namanya, kemarin itu aku nyanyi di GBK. Terus karena nunggunya lama, TikTokan lah yang itu aku di Gondang. Emang waktu itu aku milih-milih filter. Kayaknya salah filter kayaknya gitu. Emang mukanya jadi peot gitu. Pokoknya hasilnya kan lihat sendiri nanti setelah tayang, kan lihat sendiri nggak sepeot itu, nggak sepeot yang di TikTok. Terus ya alhamdulillah banyak banget waktu hari itu dan sampai detik ini banyak banget orang yang sayang sama aku, meluangkan waktunya mikirin kepeotan aku justru terima kasih banget gitu. Follower gue bertambah di TikTok gitu. Terus perhatiannya banyak. iya, dan jadi ngerasain, oh gini rasanya ya kalau artis yang dicemooh tuh kan aku jarang-jarang digituin. Gini rasanya, oh alhamdulillah, tapinya mau apa gitu, itu kan hak orang untuk berpendapat. Oh ini, tapi ya kalau dari aku pribadi, kalau aku boleh ngomong, lebih baik kita kayaknya kalau misalnya kita keberatan atau susah banget untuk sopan sama sesama manusia, paling enggak sopan sama Allah lah yang udah menciptakan kita perangkat tubuh secara sempurna ya. Ada orang yang tangannya kanan nggak 5, kiri nggak 5, kita udah kanannya 5, kirinya 5, masih juga dipakai untuk ngetik-ngetik kata-kata yang nggak sebaiknya seperti itu gitu. Tapi ya sekali lagi, kalau aku sih aku maaf banget, aku nggak punya waktu untuk ngeladenin gitu. Aku mendingan bikin lagu jadi duit daripada aku ngeladenin hal seperti itu. Tapi kalau misalnya mereka mau meluangkan waktunya, kesibukan 24 jam ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin istri atau dan lain sebagainya, belum bekerja, masih juga sempet ngomelin, sampaikan aja. Terima kasih, alhamdulillah masih banyak yang merhatiin. Tapi pasca operasi biotik ini sendiri kan Teteh kan juga harus, yang kemarin kan sempat bilang kalau makam itu lama ya. Iya. Harus berjam-jam menghabiskan satu apel aja Benar. 1 jam gitu. Nah sekarang ada naik kah atau memang Naik, sekarang naik. Jadi kalau terutama waktu bulan Ramadan kemarin ya, bulan Ramadan aku sahur bener-bener cuma 1 sendok masuknya. Karena lambungnya bariatrik itu kalau misalnya makan tuh mesti siap gitu, jadi mesti pelan langsung hop gitu, langsung kenyang kita, langsung selesai. Nah sementara kan kalau sahur kan kita bangun tidur keburu imsak kalau kelamaan, jadi 1 sendok itu aku comot-comot, cubit-cubit gitu makannya. Jadi masih lumayan masuk. Tapi sekarang enggak, sekarang udah bisa 2-3 sendok udah bisa. ada perubahan di postur tubuh dalam arti kayak kulit atau kenceng atau lebih seperti apa Teh, dalam arti karena kan kalau kulit lebih seger kali ya, lebih seger karena kan aku berhenti ngerokok, udah nggak mau, udah enek kalau ngerokok. Jadi terus makannya juga karena aku kan salah satu langkah aku bariatrik itu karena aku diabetesnya udah parah, jadi sembuh tuh diabetesnya. Jangan sampai menjadikan misleading. Kan sekali lagi obat-obatan ini kan berpengaruh ke tubuh, itu yang sampai merenggut nyawa, itu yang kami fokuskan sih. Terima kasih. Ya, sekali lagi ditegaskan bahwa iklan yang kemarin itu yang mempergunakan video klien kami, Teh Meli dan Dokter Peter yang Dimas, itu semuanya adalah video bohong.
video itu palsu. Sampai saat ini pun klien kami tidak pernah ada kerjasama atau kontrak apapun atau menjadi brand ambassador atas produk langsing yang videonya seliweran di sosial media. Sekali lagi itu tidak benar. Dan ditegaskan juga bahwa Teh Meli dan Dokter Peter sudah mengambil keputusan untuk para pelaku yang telah minta maaf dan yang tidak meminta maaf tapi telah men-take down iklannya, kita anggap masalah ini selesai. Akan tetapi kalau di kemudian hari ditemukan iklan sejenis lagi, ya tidak ada peringatan, kami akan langsung proses hukum. Itu, ya seperti yang ditegaskan tadi oleh rekan-rekan saya di sini bahwa harus diambil tindakan tegas jika terjadi pengulangan seperti itu. Kenapa? Karena obat-obat itu kita tidak tahu, ya kadar keamanannya seperti apa, efek negatifnya seperti apa. Bahkan kalau nanti sampai merenggut nyawa karena ketidaktahuan, nah itu kan pasti akan disalahkan adalah klien kami karena iklannya kan menggunakan video Teh Meli dan Dokter Peter. Nah makanya harus diambil tindakan tegas terkait hal itu. Ya. Itu aja sih, kalau ada pertanyaan silakan. Mbak Meli, tapi Teh Meli ini sendiri pasti kan ada kerugian dari material ketika akhirnya sebelum itu Mbak Meli sendiri, kalau ini sampai akhirnya Mbak Meli memaafkan itu semua, ada kerugian tersendiri yang Mbak Meli terima gitu. Kalau kerugian material aku nggak ngerasa itu ya, karena waktu aku dengan tim kuasa hukum aku memutuskan untuk membuat somasi terbuka, nggak ada pemikiran untuk nyari duit gitu, nggak ada pemikiran untuk gue sudah gue bisa minta ganti rugi, itu nggak ada pemikiran itu. Benar-benar kita 100% pure pengen mengajak oknum-oknum tersebut yang mungkin hilaf ya atau kurang aware terhadap undang-undang IT dan lain sebagainya, sadar gitu, sama-sama sadar, itu aja sih. Nah ini kalau boleh tahu ada berapa banyak sih video yang tadi kan sebenarnya ada beberapa, katanya hampir 40 ini apakah ini produk berbeda-beda? Aku nggak ngitung ya, tapi beda-beda, ada produk yang berbeda-beda, tapi sama-sama intinya adalah obat langsing. Kalau dari akunnya itu kita ada kurang lebih yang fix itu 67 akun ya, 67 akun. Cuma saya yakin itu akunnya juga pemiliknya orang-orangnya sama sebenarnya gitu. Orangnya itu aja gitu. Kalau kita sih mikirnya gitu. Cuma ketika somasi terbuka ini kami buat, dia udah nggak ada, udah kita cek, maka sampai tadi pagi kita cek udah nggak ada. Nggak tahu nih nanti kita di press conference kalau muncul lagi, ya udahlah ya terpaksa cyber, kita minta tolong teman-teman di cyber buat men-track, karena kan sekarang mungkin belum ada korban jiwa. Kalau ada pembiaran, ada korban jiwa kan itu udah sangat fatal. Mungkin ditambahkan ya terkait dengan hak menuntut ya. Sebetulnya kalau kita baca dari pasal-pasal yang diterapkan yang akan disangkakan ke pihak pelaku, hanya undang-undang terkait dengan ITE yang memungkinkan ada mediasi. Ya. Kalau undang-undang yang lain tidak ada mediasi sebetulnya. Nah, jadi artinya kalau Teh Meli ini mau melakukan tuntutan bisa saja, tapi dia sangat mempertimbangkan cara-cara lain yang lebih baik ya. Kalau orientasinya hanya menuntut, sangat mudah. Saya kebetulan di praktisi hukum, jadi artinya bagaimana kita menuntut terkait dengan pelanggaran kekayaan intelektual, ya kita sudah bisa menjalankan itu. Karena tidak hanya kerugian material, imaterial dalam hal ini kan karya intelektual itu sifatnya intangible. Kerugiannya tidak terlihat secara material, tapi bisa dimintakan ganti secara material. Kayak karya intelektual kayak merek atau paten kan ide. Nah ini dalam rangka foto public figure didompleng tanpa izin. Di sini ada aturannya bahwa tanpa izin berarti kan itu sudah perbuatan melawan hukum, sehingga bisa digugat secara perdata dan dituntut secara pidana. Begitu. Artinya sampai sejauh ini hari ini sampai hari ini udah di-tag semua ya? Udah sampai pagi ini udah di-tag. Dari sekian tadi 60-an itu sebetulnya itu. Ya, alhamdulillah. Ada beberapa yang DM sih, karena kan saya nggak buka nomor ya. Itu udah ada beberapa yang minta maaf dan mereka memang ya infonya sih minta maaf dengan alasan yang aneh sih. Cuma kan kalau kita mau korek alasannya juga ngapain juga gitu, buang-buang waktu aja. Ya dia udah ngaku salah, udah minta maaf ya udah.
Per kapan sih somasi terbuka itu dilayangkan di medsos Mbak Meli? Selasa minggu lalu tanggal berapa? Ini udah lewat dari 7 hari sebenarnya. Cuma kesibukan Teh Meli, jadi akhirnya kita baru bisa hari ini. Artinya respon hari ini adalah untuk menegaskan kembali. Ya, untuk menegaskan kembali bahwa yang sudah terjadi sudah jangan diulangi. Teh Meli dengan Logowo juga sudah memaafkan. Ya, tapi ya itu tadi jangan diulangi lagi ya. Artinya setelah preskon ini selesai, kemudian ada iklan yang menggunakan video klien kami lagi, itu prosesnya udah beda, gitu ya. Prosesnya udah beda. Tapi kalaupun biasanya ini kan namanya si pelaku ya, ketika tahu Teh Melinya udah tahu gitu ya, dia menggunakan public figure atau artis lain. Kami minta ke rekan-rekan media, kalau memang menemukan iklan seperti itu lagi, tolong diinfo ke public figure artis yang bersangkutan itu, tolong dikasih tahu. Ya. Karena pembiaran kan juga menjadi tanggung jawab kita kalau ternyata ada hal yang membahayakan nyawa orang lain. Mungkin ada dari MSnya terganggu pekerjaan juga nggak sih karena hal ini mungkin dari kontrak kerja dan lain-lain. Kalau kontrak kerja, aku cuma punya kontrak kerja tuh nyanyi aja sih, nggak ada kontrak kerja apa-apa ya. Aku juga nggak jadi brand ambassador apa-apa gitu. Malah baru kepikiran kenapa gak gue yang bikin aja produk itu ya gitu, daripada dicatat namanya. Oh, kita bikin aja. Mendingan bikin sendiri. Nggak terganggu gitu. Cuman kasihan teman-teman aku, ada beberapa yang udah beli dan harganya juga nggak murah, harganya mahal gitu. Jadi ya memang ini harus kita lakukan. Tapi mereka sendiri di teman-teman teteh malah merugikan kah atau malah? Alhamdulillah kayaknya setelah mereka beli langsung WhatsApp ke aku udah beli ini lah gitu. Terus aku bilang ini bukan gue, jadi mereka belum sempat minum sih. Itu range harganya berapa sih Teh kalau dari teman-teman info itu? Kenapa? Range harganya sendiri yang mereka beli itu? Kayaknya sekitar 400 ribuan ya. 400 ribuan ke atas. Teh ini juga ketika Panggabean juga di IG-nya juga posting juga. Tadi tahu ceritanya nggak kalau ketika Panggabean? Nah aku nggak tahu, baru tahu dari kamu. Di IG-nya ada sih penipuan. Nah ya kayak gitu. Mungkin selain dari Tika juga ada siapa lagi yang kan banyak yang artis gemuk yang terus kurus gitu dengan caranya masing-masing. Dikasih tahu aja ke yang bersangkutan. Tapi sempat diobrol nggak sama saya, ibarat dari pihak sana sendiri itu Sana siapa? Pihak pelakunya itu emang pernah ngelakuin hal kejadian kayak gitu lagi ke artis lain sebelum Teh Meli gitu. Oh nggak tahu. Ya nggak mungkin lah kalau penjahat ngaku mah. Nggak tahu. Enggak pas komunikasi mungkin. Enggak, dia cuma minta maaf, tolong Teh jangan diperpanjang lagi. Terus janji nggak akan ngulangi, udah kan nggak mungkin saya tanya balik kamu sebelum Teh Meli ngobrol dong saya. Teh, bisa logo seperti itu gimana Teh Meli, karena kan ini juga merugikan nama baik ya, nama Teh Meli gitu. Tidak akhirnya bisa logo dengan orang mengeraup keuntungan dari hal tersebut gitu. Aku dari dulu nggak seneng ribut kan. Pak teman-teman wartawan pasti tahu aku salah satu public figure yang susah diwawancara bahkan ya, karena nggak seneng branding diriku dengan cara seperti itu gitu. Jadi ya kalau paling ya berkarya aja, nyanyi ya pokoknya yang aku kuasai gitu ya. Kalau gue terus kan ada makanan juga kadang-kadang ada yang terus, misalnya aku kan kalau bulan puasa, kalau kayak dulu waktu COVID aku kan buka endorse gratis tuh makanan, aku posting itu kan sampai terus jadi flyer buat mereka fotonya. Aku nggak apa-apa, itu aku UMKM gitu, itu aku support mereka untuk mencari rezeki lah, itu mencari berhubungan dengan kesehatan orang ya gitu, dan bukan UMKM karena kan udah ada pakai pabrik gitu kayaknya, jadi sesuatu yang bukan seharusnya di support dan dibela gitu. Makasih banyak. terima kasih ya atas kehadirannya. Teh Meli nggak mau one-on-one katanya. Aku ngelempar kemana-mana nanyanya. Enggak ya kan udah tahu gue mumpung. Update tuh karir
update karir mah palingan itu. Sedikit dong Teh, ini kan tambah kurus janjian. pasca sempat viral juga gitu Iya. di TikTok Teteh yang semakin kurus sampai netizen merasa kenapa sih sampai kurus banget gitu. Oh, yang itu yang kayak nenek-nenek. Ya itu ada sempat viral gitu Teh, gimana tuh Teh? Jadi itu ceritanya nih ya, jujur ya ceritanya. Kemarin itu waktu, ya jujur ngapain juga bohong kan saya. Apa namanya? Kemarin itu aku nyanyi di GBK. Terus karena nunggunya lama, TikTokan lah yang itu aku ini digondang dia. Emang waktu itu aku milih-milih filter. Kayaknya salah filter kayaknya gitu. Emang mukanya jadi peot gitu. Pokoknya aslinya kan lihat sendiri nanti setelah tayang kan lihat sendiri nggak sepeot itu, nggak sepeot yang di TikTok. Terus ya alhamdulillah banyak banget waktu hari itu dan sampai detik ini banyak banget orang yang sayang sama aku, meluangkan waktunya mikirin kepeotan aku. Aku justru terima kasih banget gitu. Follower gue bertambah di TikTok gitu. Terus perhatiannya banyak. iya, dan jadi ngerasain oh gini rasanya ya kalau artis yang dicemooh tuh kan aku jarang-jarang digituin. Gini rasanya oh alhamdulillah, tapinya mau apa gitu, itu kan hak orang untuk berpendapat oh ini. Tapi ya kalau dari aku pribadi, kalau aku boleh ngomong, lebih baik kita kayaknya kalau misalnya kita keberatan atau susah banget untuk sopan sama sesama manusia, paling enggak sopan sama Allah lah yang udah menciptakan kita perangkat tubuh secara sempurna. Ya ada orang yang tangannya kanan nggak 5, kiri nggak 5, kita udah kanannya 5, kirinya 5, masih juga dipakai untuk ngetik-ngetik kata-kata yang nggak sebaiknya seperti itu gitu. Tapi ya sekali lagi kalau aku sih aku maaf banget, aku nggak punya waktu untuk ngeladenin gitu. Aku mendingan bikin lagu, jadi duit daripada aku ngeladenin hal seperti itu. Tapi kalau misalnya mereka mau meluangkan waktunya, kesibukan 24 jam ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin istri atau dan lain sebagainya, belum bekerja, masih juga sempet ngomelin, sampaikan aja terima kasih, alhamdulillah masih banyak yang merhatiin. Tapi pasca operasi biotik ini sendiri kan Teteh kan juga harus, yang kemarin kan sempat bilang kalau makan itu lama ya. Iya. Harus berjam-jam menghabiskan satu apel aja Benar. 1 jam gitu. Nah sekarang ada naik kah atau memang naik sekarang naik. Jadi kalau terutama waktu bulan Ramadan kemarin ya, bulan Ramadan aku sahur bener-bener cuma 1 sendok masuknya. Karena lambungnya bariatrik itu kalau misalnya makan tuh mesti siap gitu, jadi mesti pelan nggak bisa langsung hop gitu, langsung kenyang kita, langsung selesai. Nah sementara kan kalau sahur kan kita bangun tidur keburu imsak kalau kelamaan, jadi 1 sendok itu aku comot-comot, cubit-cubit gitu makannya. Jadi masih lumayan masuk. Tapi sekarang enggak, sekarang udah bisa 2-3 sendok udah bisa. ada perubahan di postur tubuh dalam arti kayak kulit atau kenceng atau lebih seperti apa Teh, dalam arti karena kan kalau kulit lebih seger kali ya, lebih seger karena kan aku berhenti ngerokok, udah nggak mau, udah enak kalau ngerokok. Jadi terus makannya juga karena aku kan salah satu langkah aku bariatrik itu kan aku diabetesnya udah parah, jadi sembuh tuh diabetesnya. Jangan sampai menjadikan misleading. Kan sekali lagi obat-obatan ini kan berpengaruh ke tubuh, nah, itu yang jangan sampai merenggut nyawa, itu yang kami fokuskan sih. Terima kasih. Ya, sekali lagi ditegaskan bahwa iklan yang kemarin itu yang mempergunakan video klien kami Teh Meli dan Dokter Peter yang Dimas itu semuanya adalah video bohong, video itu palsu. Sampai saat ini pun klien kami tidak pernah ada kerjasama atau kontrak apapun atau menjadi brand ambassador atas produk langsing yang videonya seliweran di sosial media. Sekali lagi itu tidak benar. Dan ditegaskan juga bahwa Teh Meli dan Dokter Peter sudah mengambil keputusan untuk para pelaku yang telah minta maaf dan yang tidak meminta maaf tapi telah men-take down iklannya, kita anggap masalah ini selesai. Akan tetapi kalau di kemudian hari ditemukan iklan sejenis lagi, ya tidak ada peringatan, kami akan langsung proses hukum. Itu, ya seperti yang ditegaskan tadi oleh rekan-rekan saya di sini bahwa harus diambil tindakan tegas jika terjadi pengulangan seperti itu. Kenapa? Karena obat-obat itu kita tidak tahu, ya kadar keamanannya seperti apa, efek negatifnya
seperti apa. Bahkan kalau nanti sampai merenggut nyawa karena ketidaktahuan, nah itu kan pasti yang akan disalahkan adalah klien kami, karena iklannya kan menggunakan video Teh Meli dan Dokter Peter. Nah makanya harus diambil tindakan tegas terkait hal itu. Ya, itu aja sih. Kalau ada pertanyaan silakan. Mbak Meli, tapi Teh Meli ini sendiri pasti kan ada kerugian dari material ketika akhirnya sebelum itu Mbak Meli sendiri, kalau ini sampai akhirnya Mbak Meli memaafkan itu semua, ada kerugian tersendiri yang Mbak Meli terima gitu. Kalau kerugian material aku nggak ngerasa itu ya, karena waktu aku dengan tim kuasa hukum aku memutuskan untuk membuat somasi terbuka, nggak ada pemikiran untuk nyari duit gitu, nggak ada pemikiran untuk gue sudah gue bisa minta ganti rugi, itu nggak ada pemikiran itu. Benar-benar kita 100% pure pengen mengajak oknum-oknum tersebut yang mungkin hilaf ya atau kurang aware terhadap undang-undang IT dan lain sebagainya, sadar, kita sama-sama sadar, itu aja sih. Nah, ini kalau boleh tahu ada berapa banyak sih video yang tadi kan sebut ada beberapa, hampir 40 ini apakah ini produk berbeda-beda? Aku nggak ngitung ya, tapi beda-beda, ada produk yang berbeda-beda, tapi sama-sama intinya adalah obat pelangsing. Kalau dari akunnya itu kita ada kurang lebih yang fix itu 67 akun ya, 67 akun. Cuma saya yakin itu akunnya juga pemiliknya orang-orangnya sama sebenarnya gitu. Orangnya itu aja gitu. Kalau kita sih mikirnya gitu. Cuma ketika somasi terbuka ini kami buat, dia udah nggak ada, udah kita cek, maka sampai tadi pagi kita cek udah nggak ada. Nggak tahu nih nanti kita di press conference kalau muncul lagi, ya udahlah ya, terpaksa. Cyber, kita minta tolong teman-teman di cyber buat men-track, karena kan sekarang mungkin belum ada korban jiwa. Kalau ada pembiaran, ada korban jiwa kan itu udah sangat fatal. Mungkin ditambahkan ya terkait dengan hak menuntut ya. Sebetulnya kalau kita baca dari pasal-pasal yang diterapkan yang akan disangkakan ke pihak pelaku, hanya undang-undang terkait dengan ITE yang memungkinkan ada mediasi ya. Kalau undang-undang yang lain tidak ada mediasi sebetulnya. Nah, jadi artinya kalau Teh Meli ini mau melakukan tuntutan bisa saja, tapi dia sangat mempertimbangkan cara-cara lain yang lebih baik ya. Kalau orientasinya hanya menuntut, sangat mudah. Saya kebetulan di praktisi hukum, jadi artinya bagaimana kita menuntut terkait dengan pelanggaran kekayaan intelektual, ya kita sudah bisa menjalankan itu. Karena tidak hanya kerugian material, imaterial dalam hal ini kan karya intelektual itu sifatnya intangible. Kerugiannya tidak terlihat secara material, tapi bisa dimintakan ganti secara material. Kayak karya intelektual kayak merek atau paten kan ide. Nah ini dalam rangka foto public figure didompleng tanpa izin. Di sini ada aturannya bahwa tanpa izin berarti kan itu sudah perbuatan melawan hukum, sehingga bisa digugat secara perdata dan dituntut secara pidana. Begitu. Artinya sampai sejauh ini hari ini udah di take down semua ya? Udah sampai pagi ini udah di take down. Dari sekian tadi 60-an itu. Ya, alhamdulillah. Ada beberapa yang DM sih, karena kan saya nggak buka nomor ya. Itu udah ada beberapa yang minta maaf, dan mereka memang ya infonya sih minta maaf dengan alasan yang aneh sih. Cuma kan kalau kita mau korek alasannya juga ngapain juga gitu, buang-buang waktu aja ya. Dia udah ngaku salah, udah minta maaf, ya udah. Per kapan sih somasi terbuka itu dilayangkan di medsos Mbak? Selasa minggu lalu tanggal berapa? Ini udah lewat dari 7 hari sebenarnya. Cuma kesibukan Teh Meli, jadi akhirnya kita baru bisa hari ini. Artinya respon hari ini adalah untuk menegaskan kembali. Ya, untuk menegaskan kembali bahwa yang sudah terjadi sudah, jangan diulangi. Teh Meli dengan logo juga sudah memaafkan. Ya, tapi ya itu tadi, jangan diulangi lagi ya. Artinya setelah preskon ini selesai, kemudian ada iklan yang menggunakan video klien kami lagi, itu prosesnya udah beda gitu ya, prosesnya udah beda. Tapi kalaupun biasanya ini kan namanya si pelaku ya, ketika tahu Teh Melinya udah tahu gitu ya, dia menggunakan public figure atau artis lain. Dan kami minta ke rekan-rekan media, kalau memang menemukan iklan seperti itu lagi, tolong diinfo ke public figure artis yang bersangkutan itu, tolong dikasih tahu ya.
Karena pembiaran kan juga menjadi tanggung jawab kita kalau ternyata ada hal yang membahayakan nyawa orang lain. Mungkin ada dari Kementerian terganggu pekerjaan juga nggak sih karena hal ini mungkin dari kontrak kerja dan lain-lain. Kalau kontrak kerja, aku cuma punya kontrak kerja tuh nyanyi aja sih, nggak ada kontrak kerja apa-apa ya. Aku juga jadi brand ambassador apa-apa gitu. Malah baru kepikiran kenapa gak gue yang bikin aja produk itu ya gitu, daripada dicatat namanya. Oh, kita bikin aja. Jadi mendingan bikin sendiri. Nggak terganggu gitu. Cuman kasihan teman-teman aku ada beberapa yang udah beli dan harganya juga nggak murah, harganya mahal gitu. Jadi ya memang ini harus kita lakukan. Tapi mereka sendiri di teman-teman teteh malah merugikan kah atau malah Alhamdulillah kayaknya setelah mereka beli langsung WhatsApp ke aku udah beli ini nah gitu. Terus aku bilang ini bukan gue, jadi mereka belum sempat minum sih. Itu range harganya berapa sih teh kalau dari teman-teman info itu? Kenapa? Range harganya sendiri yang mereka beli itu? Kayaknya sekitar 400 ribuan ya. 400 ribuan ke atas. Teh ini juga ketika Panggabean juga di IG-nya juga posting juga. Tadi tahu ceritanya nggak kalau ketika Panggabean? Nah aku nggak tahu, baru tahu dari kamu. Di IG-nya ada sih penipuan nah sama ya kayak gitu-gitu. Mungkin selain dari Tika juga ada siapa lagi yang kan banyak artis gemuk yang terus kurus gitu dengan caranya masing-masing. Dikasih tahu aja ke yang bersangkutan. Tapi sempat diobrol nggak sama saya ibarat dari pihak sana sendiri itu Sana siapa? Pihak pelakunya itu emang pernah ngelakuin hal kejadian kayak gitu lagi ke artis saya sebelum Kemeli gitu. Oh nggak tahu. Ya nggak mungkin lah kalau penjahat ngaku mah. Nggak tahu. Enggak pas komunikasi mungkin. Enggak, ada cuma minta maaf, tolong teh jangan diperpanjang lagi. Terus janji nggak akan ngulangi, udah. Kan nggak mungkin saya tanya balik, kamu sebelum Kemeli ngobrol dong saya. Teh, bisa logo seperti itu gimana Teh Meli? Karena kan ini juga merugikan nama baik ya, nama Teh Meli gitu. Tidak akhirnya bisa logo dengan orang mengeraup keuntungan dari hal tersebut gitu. Aku dari dulu nggak seneng ribut kan. Teman-teman wartawan pasti tahu aku salah satu public figure yang susah diwawancara bahkan ya, karena nggak seneng branding diriku dengan cara seperti itu gitu. Jadi ya kalau paling ya berkarya aja, nyanyi ya pokoknya yang aku kuasai gitu ya. Kalau gue terus kan ada makanan juga kadang-kadang ada yang terus, misalnya aku kan kalau bulan puasa, kalau kayak dulu waktu COVID aku kan buka endorse gratis tuh makanan, aku posting itu kan sampai terus jadi flyer buat mereka fotonya. Aku nggak apa-apa, itu aku UMKM gitu, itu aku support mereka untuk mencari rezeki lah, itu mencari berhubungan dengan kesehatan orang ya gitu, dan bukan UMKM karena kan udah ada pakai pabrik gitu kayaknya, jadi sesuatu yang bukan seharusnya di support dan dibela gitu. Makasih banyak. terima kasih ya atas kehadirannya. Kemeli nggak mau one-on-one katanya. Takut ngelempar kemana-mana nanyanya. Enggak ya kan udah tahu gue mumpung. Update tuh karir Update karir palingan itu. Sedikit dong Teh, ini kan tambah kurus janjian. pas sempat viral juga gitu Iya. di TikTok Teteh yang semakin kurus sampai netizen merasa kenapa sih sampai kurus banget gitu. Oh, yang itu yang kayak nenek-nenek. Ya itu ada sempat viral gitu Teh, gimana tuh Teh? Jadi itu ceritanya nih ya, jujur ya ceritanya. Kemarin itu waktu, ya jujur ngapain juga bohong kan saya. Kemarin itu aku nyanyi di GBK. Terus karena nunggunya lama, TikTokan lah yang itu aku digondang dia. Emang waktu itu aku milih-milih filter. Kayaknya salah filter kayaknya gitu. Emang mukanya jadi peot gitu. Pokoknya hasilnya kan lihat sendiri nanti setelah tayang, kan lihat sendiri nggak sepeot itu, nggak sepeot yang di TikTok. Terus ya alhamdulillah banyak banget waktu hari itu dan sampai detik ini banyak banget orang yang sayang sama aku, meluangkan waktunya mikirin kepeotan aku. Aku justru terima kasih banget gitu.
follower gue bertambah di TikTok gitu, terus perhatiannya banyak. iya, dan jadi ngerasain oh gini rasanya ya kalau artis yang dicemooh tuh, karena aku jarang-jarang digituin, gini rasanya oh alhamdulillah, tapinya mau apa gitu, itu kan hak orang untuk berpendapat oh ini, tapi ya kalau dari aku pribadi, kalau aku boleh ngomong, lebih baik kita kayaknya kalau misalnya kita keberatan atau susah banget untuk sopan sama sesama manusia, paling enggak sopan sama Allah lah yang udah menciptakan kita perangkat tubuh secara sempurna. Ya ada orang yang tangannya kanan nggak 5, kiri nggak 5, kita udah kanannya 5, kirinya 5, masih juga dipakai untuk ngetik kata-kata yang nggak sebaiknya seperti itu gitu. Tapi ya sekali lagi kalau aku sih aku maaf banget, aku nggak punya waktu untuk ngeladenin gitu. Aku mendingan bikin lagu, jadi duit, daripada aku ngeladenin hal seperti itu. Tapi kalau misalnya mereka mau meluangkan waktunya, kesibukan 24 jam ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin istri atau dan lain sebagainya, belum bekerja, masih juga sempet ngomelin, sampaikan aja terima kasih, alhamdulillah masih banyak yang merhatiin. Tapi pas operasi biotik ini sendiri kan, Teteh kan juga harus, yang kemarin kan sempat bilang kalau makam itu lama ya. Iya. Harus berjam-jam menghabiskan satu apel aja Benar. 1 jam gitu. Nah sekarang ada naik kah atau memang Naik, sekarang naik. Jadi kalau terutama waktu bulan Ramadan kemarin ya, bulan Ramadan aku sahur bener-bener cuma 1 sendok masuknya. Karena lambungnya bariatrik itu kalau misalnya makan tuh mesti siap gitu, jadi mesti pelan nggak bisa langsung hop gitu, langsung kenyang kita, langsung selesai. Nah sementara kan kalau sahur kan kita bangun tidur keburu imsak kalau kelamaan, jadi 1 sendok itu aku comot-comot, cubit-cubit gitu makannya, jadi masih lumayan masuk. Tapi sekarang enggak, sekarang udah bisa 2-3 sendok udah bisa. ada perubahan di postur tubuh dalam arti kayak kulit atau kenceng atau lebih seperti apa teh, dalam arti karena kan kalau kulit lebih segar kali ya, lebih segar karena kan aku berhenti ngerokok, udah nggak mau, udah enek kalau ngerokok. Jadi terus makannya juga karena aku kan salah satu langkah aku bariatrik itu karena aku diabetesnya udah parah, jadi sembuh tuh diabetesnya. Jangan sampai menjadikan misleading. Kan sekali lagi obat-obatan ini kan berpengaruh ke tubuh, nah, itu yang jangan sampai merenggut nyawa, itu yang kami fokuskan sih. Terima kasih. Ya, sekali lagi ditegaskan bahwa iklan yang kemarin itu yang mempergunakan video klien kami, Teh Meli dan Dokter Peter yang Dimas, itu semuanya adalah video bohong, video itu palsu. Sampai saat ini pun klien kami tidak pernah ada kerjasama atau kontrak apapun atau menjadi brand ambassador atas produk langsing yang videonya seliweran di sosial media. Sekali lagi itu tidak benar. Dan ditegaskan juga bahwa Teh Meli dan Dokter Peter sudah mengambil keputusan untuk para pelaku yang telah minta maaf dan yang tidak meminta maaf tapi telah men-take down iklannya, kita anggap masalah ini selesai. Akan tetapi kalau di kemudian hari ditemukan iklan sejenis lagi, ya tidak ada peringatan, kami akan langsung proses hukum. Itu, ya seperti yang ditegaskan tadi oleh rekan-rekan saya di sini bahwa harus diambil tindakan tegas jika terjadi pengulangan seperti itu. Kenapa? Karena obat-obat itu kita tidak tahu, ya kadar keamanannya seperti apa, efek negatifnya seperti apa. Bahkan kalau nanti sampai merenggut nyawa karena ketidaktahuan, nah itu kan pasti yang akan disalahkan adalah klien kami, karena iklannya kan menggunakan video Teh Meli dan Dokter Peter. Nah makanya harus diambil tindakan tegas terkait hal itu. Ya, itu aja sih. Kalau ada pertanyaan silakan. Mbak Meli, tapi Teh Meli ini sendiri pasti kan ada kerugian dari material ketika akhirnya sebelum itu Mbak Meli sendiri, kalau ini sampai akhirnya Mbak Meli memaafkan itu semua, ada kerugian tersendiri yang Mbak Meli terima gitu. Kalau kerugian material aku nggak ngerasa itu ya, karena waktu aku dengan tim kuasa hukum aku memutuskan untuk membuat somasi terbuka, nggak ada pemikiran untuk nyari duit gitu, nggak ada pemikiran untuk gue sudah gue bisa minta ganti rugi, itu nggak ada pemikiran itu. Benar-benar kita 100% pure pengen mengajak oknum-oknum tersebut yang mungkin hilaf ya atau kurang aware terhadap undang-undang IT
dan lain sebagainya, sadar gitu, sama-sama sadar, itu aja sih. Ini kalau boleh tahu ada berapa banyak sih video yang tadi kan sebut ada beberapa, katanya hampir adakah 40 ini apakah ini produk berbeda-beda? Aku nggak ngitung ya, tapi beda-beda, ada produk yang berbeda-beda, tapi sama-sama intinya adalah obat pelangsing. Kalau dari akunnya itu kita ada kurang lebih yang fix itu 67 akun ya, 67 akun. Cuma saya yakin itu akunnya juga pemiliknya orang-orangnya sama sebenarnya gitu. Orangnya itu aja gitu. Kalau kita sih mikirnya gitu. Cuma ketika somasi terbuka ini kami buat, dia udah nggak ada, udah kita cek, maka sampai tadi pagi kita cek udah nggak ada. Nggak tahu nih nanti kita di press conference kalau muncul lagi, ya udahlah ya, terpaksa cyber, kita minta tolong teman-teman di cyber buat men-track, karena kan sekarang mungkin belum ada korban jiwa. Kalau ada pembiaran, ada korban jiwa kan itu udah sangat fatal. Mungkin ditambahkan ya terkait dengan hak menuntut ya. Sebetulnya kalau kita baca dari pasal-pasal yang diterapkan yang akan disangkakan ke pihak pelaku, hanya undang-undang terkait dengan ITE yang memungkinkan ada mediasi ya. Kalau undang-undang yang lain tidak ada mediasi sebetulnya. Nah, jadi artinya kalau Teh Meli ini mau melakukan tuntutan bisa saja, tapi dia sangat mempertimbangkan cara-cara lain yang lebih baik ya. Kalau orientasinya hanya menuntut, sangat mudah. Saya kebetulan di praktisi hukum, jadi artinya bagaimana kita menuntut terkait dengan pelanggaran kekayaan intelektual, ya kita sudah bisa menjalankan itu. Karena tidak hanya kerugian material, imaterial dalam hal ini kan karya intelektual itu sifatnya intangible. Kerugiannya tidak terlihat secara material, tapi bisa dimintakan ganti secara material. Kayak karya intelektual kayak merek atau paten kan ide. Nah ini dalam rangka foto public figure didompleng tanpa izin. Di sini ada aturannya bahwa tanpa izin berarti kan itu sudah perbuatan melawan hukum, sehingga bisa digugat secara perdata dan dituntut secara pidana. Begitu. Artinya sampai sejauh ini hari ini udah di-tag semua ya? Udah, sampai pagi ini udah di-tag. Dari sekian tadi 60-an itu. Ya, alhamdulillah. Ada beberapa yang DM sih, karena kan saya nggak buka nomor ya. Itu udah ada beberapa yang minta maaf, dan mereka memang ya infonya sih minta maaf dengan alasan yang aneh sih. Cuma kan kalau kita mau korek alasannya juga ngapain juga gitu, buang-buang waktu aja. Ya dia udah ngaku salah, udah minta maaf, ya udah. Kapan sih somasi terbuka itu dilayangkan di medsos Kembangan? Selasa minggu lalu tanggal berapa? Ini udah lewat dari 7 hari sebenarnya. Cuma kesibukan Teh Meli, jadi akhirnya kita baru bisa hari ini. Artinya respon hari ini adalah untuk menegaskan kembali. Ya, untuk menegaskan kembali bahwa yang sudah terjadi sudah Januari, Teh Meli dengan Logowo juga sudah memaafkan. Tapi ya itu tadi jangan diulangi lagi ya. Artinya setelah preskon ini selesai, kemudian ada iklan yang menggunakan video klien kami lagi, itu prosesnya udah beda gitu ya, prosesnya udah beda. Tapi kalaupun biasanya ini kan namanya si pelaku ya, ketika tahu Teh Melinya udah tahu gitu ya, dia menggunakan public figure atau artis lain. Dan kami minta ke rekan-rekan media, kalau memang menemukan iklan seperti itu lagi, tolong diinfo ke public figure artis yang bersangkutan itu, tolong dikasih tahu ya. Karena pembiaran kan juga menjadi tanggung jawab kita kalau ternyata ada hal yang membahayakan nyawa orang lain. Mungkin ada dari MSnya terganggu pekerjaan juga nggak sih karena hal ini dari kontrak kerja dan lain-lain. Kalau kontrak kerja, aku cuma punya kontrak kerja tuh nyanyi aja sih, nggak ada kontrak kerja apa-apa ya. Aku juga nggak jadi brand ambassador apa-apa gitu. Malah baru kepikiran kenapa gak gue yang bikin aja produk itu ya gitu, daripada dicatut namanya. Oh, kita bikin aja. Jadi kan bikin sendiri. Nggak terganggu gitu, cuman kasihan teman-teman aku ada beberapa yang udah beli dan harganya juga nggak murah, harganya mahal gitu. Jadi ya memang ini harus kita lakukan. Tapi mereka sendiri di teman-teman teteh malah merugikan kah atau malah? Alhamdulillah kayaknya setelah mereka beli langsung WhatsApp ke aku udah beli ini nah gitu. Terus aku bilang ini bukan gue, jadi mereka belum sempat minum sih. Itu
range harganya berapa sih Teh kalau dari teman-teman info itu? Kenapa? Range harganya sendiri yang mereka beli itu? Kayaknya sekitar 400 ribuan ya. 400 ribuan ke atas. Teh ini juga ketika Panggabean juga di IG-nya juga posting juga. Tadi tahu ceritanya nggak kalau ketika Panggabean? Nah aku nggak tahu, baru tahu dari Di kamu. IG-nya ada sih Oh, penipuan nah sama ya juga kayak ada. gitu-gitu mungkin selain dari Tika juga ada siapa lagi yang kan banyak yang artis gemuk yang terus kurus gitu dengan caranya masing-masing, dikasih tahu aja ke yang bersangkutan.